Sebagai hidup ada hari esok, sebagai hidup ku tak karena ku tak dia pegang hari hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab kami dia
bukan dengan barang yang fana Tuhan. Engkau membayar setiap dosa kami, tapi dengan darah-Mu yang tulus, yang tercurah dari atas kayu salib. Haleluya. Mari akan menjadi Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana.
dengan Engkau. Terima kasih Pak, karena Engkau telah pulihkan kami Pak. Terima kasih. Hari ini kami bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi ini. Kami merayakan kebangkitan Tuhan. Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup sampai hari ini. Terima kasih Bapak, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, Engkau menebus kami dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala pelanggaran kami. Engkau memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ambil alih kami semua Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Lawat kami semua, jamu kami semua, jamah kami semua. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Mari Tuhan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam kami. Karena Engkau telah mati bagi kami, Engkau hidup bagi kami. Kami pun hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Urapi kami, perlengkapi kami Tuhan dengan urapan kuasa, wibawa dan otoritas, dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah bukan hamba yang nyata, tetapi Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa semua, kami persembahkan semua hanya kepada-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tengking ke dunia kekelaman, Tartarus yang jurang maut, hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kau nyatakan segala kemuliaan-Mu di dalam kami Tuhan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak mampu, Engkau Allah yang memampukan kami semua di sini Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengar akan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu itu tidak tercecer kemana-mana, tapi firman itu boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam setiap kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silahkan duduk kembali. Ya. Kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma ayat 6 pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan kitab Roma pasal 6 ayat 9 dan 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia.
sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kita tekun, kita mengerjakan firman itu, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Kita perhatikan baik-baik, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Berarti apa? Dia hidup selama-lamanya, membuktikan pada dunia, membuktikan pada sorga, membuktikan pada iblis bahwa Dia hidup. Mereka senang bahwa Dia mati. Mereka pikir mereka menang, tapi ternyata mereka salah. Iblis salah besar. Karena apa? Yesus hidup. Nah, hari ini kita mau memperingati bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi ini, bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Kristus. Ya, kita merayakan Paskah. Nah, kalau kita perhatikan lagi, apa yang menjadi faedah bagi kita dengan kematian Kristus? Yesus sudah mati buat kita. Ya, berarti apa? Kita harus hidup, wajib hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Berarti apa? Dia memberikan teladan, Dia memberikan contoh buat kita supaya kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Bukan kekuatan kita tidak mampu kalau kita melangkah sendiri, tapi ketika kita undang Dia hadir bersama-sama dengan kita ajak Tuhan ada beserta dengan kita, saya percaya kita tidak melangkah sendiri. Kita akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Kita akan raih itu, kita akan rebut itu, bahwa apa? Kita menang bersama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ya, maut sudah tidak berkuasa atas Dia. Masih ingat ketika Dia di padang gurun, ketika Dia menang daripada semua ujiannya, iblis meninggalkan Dia. Karena iblis tidak mendapati ada sesuatu yang salah. Nah, tidak mendapati sedikit pun daripada kesalahannya, tetapi iblis mundur daripada Dia. Tapi Dia menunggu waktu yang tepat. Begitu juga dengan kita. Iblis lagi menanti kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dia menunggu waktu yang tepat. Bagaimana dia bisa menyerang kita? Nah, ketika kita membuka celah, dia akan masuk dan menyerang kita. Dia akan membuat kita jadi bulan-bulanan Dia. Oleh sebab itu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Hari demi hari mari kita siapkan waktu beberapa saat untuk Tuhan. Ya, kita belajar firman Tuhan, gali firman Tuhan, sehingga kita tahu. Mungkin kita baca kita nggak ngerti, tapi minta Tuhan buat kita mengerti. Suatu saat Tuhan akan, Roh Kudus akan membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Baca saja dan baca saja. Minta Tuhan untuk mengartikan. Pasti Tuhan akan mengartikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita akan menjadi kuat. Begitu kita menghadapi setiap masalah, tiba-tiba firman Tuhan itu muncul. Tiba-tiba firman Tuhan itu meneguhkan kita. Tiba-tiba firman Tuhan itu menguatkan kita dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Hanya Tuhan yang mampu tolong kita. Ya, kita tidak mampu dengan kita punya kekuatan. Kita tidak mampu kalau kita bilang kita bisa, kita hebat. Enggak. Ya, Tuhan Yesus aja dicobai, apalagi kita. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup hari-hari ini. Di sini dikatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah.
Berarti apa? Kita sudah mati bagi pelanggaran kita, bagi dosa kita. Kita sudah ambil keputusan, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, dan biarkan Tuhan yang memimpin kita. Ketika Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menyetir kita, bukan kita yang menyetir Tuhan. Bukan mau-maunya kita untuk melakukan segala sesuatu, tetapi Tuhan yang mengendalikan kita. Kalau Tuhan yang mengendalikan kita, walaupun itu ada masalah di depan, tetapi Tuhan tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Amin, saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu nggak perlu kita takut hari-hari ini. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, percaya Tuhan, ya, Tuhan sanggup untuk apa? Melepaskan kita dari segala kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun. Coba kita lihat dulu dalam Roma 6 ayat 4. Nah, di situ dikatakan bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi segala dosa kita, segala pelanggaran kita, segala kejahatan kita, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memberi diri kita untuk dibaptis. Berarti apa? Dosa kita, kehidupan lama kita telah dikuburkan, sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, oleh sebab itu ketika kita bangkit, kita keluar dari air baptisan, kita hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Kita bangkit bersama dengan Kristus. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita memulai hidup yang baru. Ketika kita dibaptis, setelah dibaptis kita memulai hidup yang baru. Masuk dalam hidup yang baru, kita akan masuk dalam padang gurun. Ketika sama seperti Kristus, Tuhan Yesus begitu keluar dari air baptisan, Dia dibawa untuk masuk ke dalam padang gurun. Selama berapa? 40 hari di sana Dia berpuasa dan juga Dia dicobai. Tapi iblis tidak mendapatkan hal yang salah dari Tuhan Yesus. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita dicobai pun tetap, karena kita ada beserta dengan Tuhan, amin, kita akan mampu untuk keluar dari kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun. Ya, kalau kita perhatikan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, ya, dari belakang dikejar, di depan ada laut, di kiri kanan ada gunung, gak mungkin lari ke sana lewat gunung. Karena apa? Bangsa Israel keluar itu bukan serdadu, bukan tentara, tetapi mereka adalah petani dan peternak. Bisa bayangkan peternak-ternak mereka mau mereka kasih tinggal, anak-anak mereka yang masih kecil mereka mau kasih tinggal, tak mungkin itu terjadi. Nah, tapi ketika mereka berteriak kepada Musa, Musa mulai berdoa dengan Tuhan. Tuhan suruh belah itu laut, maka mereka berjalan di tanah yang kering. Tuhan buka jalan yang baru buat mereka. Mereka melihat ada jalan yang terbaik di depan. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mau hari-hari ini, ketika kita sudah hidup benar dengan Tuhan, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus. Kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan, kemenangan demi kemenangan kita terus raih. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Untuk apa? Kita terus melangkah dan melangkah dan melangkah. Gak usah kita lihat ke kiri dan ke kanan, gak usah kita lihat ke belakang,
Gak usah kita lihat kepada masa lalu kita. Sejam yang lalu, sedetik yang lalu itu udah masa lalu. Kita lihat berlari menuju kepada apa? Tujuan, yaitu apa? Panggilan surga. Nah, Tuhan mau terus kita berlari dan berlari dalam pertandingan hidup ini. Sehingga apa? Kemenangan demi kemenangan yang harus kita lihat bahwa ada hadiah yang menanti kita di sana. Ya, ada upah yang Tuhan siapkan buat kita. Karena kita menang. Amin. Amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, kita lihat dulu lagi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Di situ dikatakan, tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya, Tuhan melepaskan dia, dan itu harus dia jalani, harus Tuhan Yesus jalani. Supaya apa? Dia menebus dosa kita, dosa umat manusia, dosa isi dunia. Dia tebus. Supaya apa? Sebagai orang yang percaya kepada dia, beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu tujuan akhir daripada Tuhan. Dia mendamaikan kita dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik, di sini dikatakan bahwa apa yang terjadi dengan tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Ya, Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang luar biasa kalau saya bilang. Tetapi apa? Tuhan Allah melepaskan dia dari sengsara maut. Ya, dia berjalan ketika ditangkap, diadili, dan mulai setelah diadili diserahkan kepada mahkamah agama. Nah, di situ dia disiksa, ya, diserahkan untuk dibunuh. Itu bukan hal yang mudah, ya, itu bukan hal yang mudah. Setiap tetes darahnya itu untuk menebus kita dari segala kejahatan kita, segala dosa kita. Nah, Tuhan melepaskan itu sehingga kita hari ini bisa langsung punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ya, kita minta, kita berteriak, Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kita. Tuhan memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa di surga. Yang pertama dikatakan bahwa kita menang atas maut. Ya, kita menang atas maut. Yesus sudah membuktikan bahwa dia menang atas maut. Maut tidak berkuasa lagi dalam hidup dia. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita lihat lagi. Ada beberapa ayat lagi. Ayat Roma 5 ayat 14, di situ dikatakan, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tapi kita lihat coba lihat dalam 1 Korintus. Dalam 1 Korintus itu 1 Korintus 15. Coba kita lihat dulu 1 Korintus 15 mulai ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ya, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya, Tuhan mau kita berdiri teguh dalam menghadapi segala sesuatu. Bukan kita lari, ya, dari setiap masalah. Bukan kita lari dari kondisi-kondisi ini. Bukan kita lari dari keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita berdiri teguh. Tuhan mau kita berdiri teguh. Ya, dalam firman yang lain dibilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Iblis akan lari daripada kita. Dia tidak mampu untuk menghadapi kita. Karena apa? Kita punya keteguhan iman. Ya, kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan di situ, berdirilah teguh, jangan goyah. Pernah lihat kalau ada yang di depan istana, penjaga, dia kalau lagi berjaga bertugas, dia berdiri tanpa goyah. Ya, dengan senjata di samping, dia pegang dan dia berdiri. Nah, Tuhan mau kita seperti ini, berdiri teguh, tidak goyah. Iman kita tidak mencela-mencela ke kiri dan ke kanan. Ya, kita tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Kita tidak mundur melihat ke belakang, tetapi kita lihat ke depan. Ya, pandangan kita arahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita berdiri teguh dan tidak goyah. Ya, tidak goyah. Ketika Petrus bertemu dengan Tuhan di tengah laut, apa yang terjadi? Yang lain berteriak bahwa itu hantu, tetapi yang lain juga sadar bahwa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Petrus bilang, kalau itu engkau Tuhan, biarkanlah aku berjalan mendapatkan engkau. Tuhan bilang, mari. Dia keluar dan dia jalan. Ya, dia jalan selangkah demi selangkah. Dia berjalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah untuk mendapatkan Tuhan. Tetapi ketika dia merasa, dia mulai merasakan keadaan di sekeliling, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Akhirnya apa terjadi? Dia tenggelam. Kenapa? Dia tidak fokus kepada Tuhan. Ya, dia lebih fokus kepada masalah. Dia lebih fokus kepada situasi yang ada di sekeliling. Tuhan tidak mau kita fokus ke sana, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Lihat, pandang Tuhan, berjalan untuk mendapatkan Tuhan. Tuhan bilang, mari, mari. Berarti apa? Dia memanggil kita untuk datang, berjalan sama dia, melangkah bersama dia dalam kemenangan yang hidup. Dia jalan, Petrus jalan, udah berjalan sekian langkah di atas air. Nah, sering terjadi dengan kehidupan kita. Kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan, tetapi ada omongan begini datang, omongan begitu datang, iman kita mulai goyah. Akhirnya kita sampai pada tujuan, tidak sampai pada tujuan, kita tenggelam. Tuhan tidak mau kita tenggelam, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita terus fokus dan berjalan menuju kepada kemenangan. Amin. Amin. Tuhan mau kita menang. Ya, Tuhan tidak mau kita kalah. Dia sudah memberikan contoh bahwa dia menang. Dia hidup, dia bangkit dan membuktikan kepada dunia bahwa dia hidup. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan dia. Nah, oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya,
Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan yang begitu luar biasa buat kita. Nah, Tuhan mau supaya kita pegang itu dan kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Bukan kita berjalan mulus-mulus saja, tidak. Saya tidak bicara bahwa kita berjalan mulus-mulus saja, tidak. Kita berjalan dalam pergumulan. Begitu banyak pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Jaga bibir mulut kita, jaga kata-kata kita, jaga hati kita, jaga kelakuan kita, sehingga kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan menuju kepada apa? Kemenangan demi kemenangan. Nah, ini yang harus kita kejar. Harus kita kejar. Di sini dikatakan bahwa karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Terus apa? Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, berarti apa? Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita selalu berkumpul memuji dan menyembah. Ya. Kalau kita keluar seperti apa yang Naomi kerjakan, dia keluar dan dia pergi meninggalkan Israel, meninggalkan, dia pergi untuk apa? Mencari sesuatu yang lain di luar sana, mencari satu kehidupan yang lain di luar sana. Tetapi apa yang terjadi? Suaminya meninggal, anaknya meninggal, dia pulang dengan 2 orang mantunya, dan satu meninggalkan dia, dan mereka berdua pulang bersama-sama. Yang dia bawa begitu banyak, dia pulang dengan tangan hampa. Ya, segala harta miliknya dia bawa semua, habis semua di sana. Dia balik dengan tangan hampa. Karena apa? Mereka keluar dari perlindungan Tuhan, mereka keluar dari pemeliharaan. Saudara tahu ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir, berjalan ke tanah perjanjian, di siang hari ada tiang awan yang menaungi mereka, di malam hari ada tiang api, ada kemuliaan Tuhan yang menaungi. Nah, ketika kita keluar dari situ, dari perlindungan Tuhan, apa yang terjadi? Mati bonyok. Ya, itu kita keluar jauh dari pemeliharaan Tuhan. Nah, di situ hidup kita semakin hari bukan semakin tambah baik, tetapi hidup kita semakin hari semakin kering. Hidup kita semakin hari semakin apa? Merana. Mungkin kita merasa bahwa kita baik-baik saja. Ya, saya baik-baik saja. Saya tidak ke gereja, tapi saya baik-baik saja. Saya tidak berkumpul bersama-sama bersama-sama dengan umat Tuhan. Saya hidup baik-baik saja. Bisnis saya jalan-jalan lancar-lancar saja. Pekerjaan saya lancar-lancar saja. Benar. Tetapi coba perhatikan lebih lagi dalam hati saudara. Apa yang terjadi? Kita merana. Ya, kita merasa kita jauh daripada Tuhan. Kita merasa ada satu kekosongan yang begitu luar biasa. Nah, Tuhan tidak mau kita hidup sama seperti hal yang demikian. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kenapa Tuhan sudah memberikan kemenangan itu pada kita? Ya, Tuhan sudah kasih kemenangan kepada kita. Kenapa kita sendiri tidak mau menggunakan itu? Nah, di sini dikatakan bahwa dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Ya, tidak akan pernah sia-sia. Jadi jangan ada yang bilang bahwa
Saya ke gereja juga percuma, saya begini begitu. Periksa hidup kita, ada yang salah dengan hidup kita. Ya, kembali lihat hidup kita, ada yang salah yang harus kita perbaiki sehingga hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Jangan kita marah dengan Tuhan. Periksa hati kita, ada sesuatu yang telah kita kerjakan yang begitu ini dengan Tuhan, segera kita selesaikan, segera kita bertobat supaya kita dipulihkan sama Tuhan. Ya, sehingga kita hidup dalam kemenangan. Kenapa? Nggak mungkin kalau kita tidak menikmati segala yang terbaik. Sampai kita tidak menikmati itu berarti ada yang salah dengan kita. Tuhan mau kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kalau itu tidak kita nikmati berarti apa? Periksa hidup kita, periksa diri kita, cek dan recek kembali. Ada sesuatu yang salah dengan hidup saya. Kalau ada hal yang salah, segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Karena apa? Firman Allah menjamin bahwa apa? Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan bilang tidak pernah akan sia-sia. Karena Tuhan akan menggantikan semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu. Tuhan akan memberkatinya dengan hebat. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu dia membuktikan bahwa dia hidup supaya apa? Kita semua hidup bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita melangkah bersama dengan Dia. Kita berjalan bersama dengan Dia. Nah, saya ulangi sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti membayar lunas. Ya, Tuhan tidak mau berhutang dengan kita. Ya, tidak mau semua itu jadi sia-sia. Kalau itu kita nikmati, hidup dalam sia-sia berarti apa? Tuhan tidak bangkit hari ini. Ya, Tuhan tidak bangkit. Tuhan Yesus tidak bangkit. Karena Dia sudah bangkit, berarti apa? Kita hidup dalam kemenangan bersama Dia. Dia sudah menang atas maut. Berarti apa? Kitanya yang harus memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita supaya apa? Kita hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, walaupun kalau kita perhatikan hidup kita hari-hari ini, hidup kita semakin sulit, hidup kita semakin serat, tetapi jangan menyerah di situ. Ya, kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita menyerah. Ketika kita angkat tangan dan kita menyerah, Iblis akan ketawa. Kalau kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan akan turun tangan dan membela kita. Ada dua hal tadi. Yang pertama, kita angkat tangan dan kita menyerah bahwa kita damai itu di luar Tuhan. Kita menyerah sama Iblis. Ya, kita menyerah dengan segala macam yang kita kerjakan, dengan segala omongan kita, dengan segala kata-kata kita yang tidak pantas. Berarti kita menyerah. Ya, tetapi kalau ketika kita angkat tangan di hadapan Tuhan, yang kedua, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita katakan sama Tuhan bahwa kita tidak mampu, Tuhan akan turun tangan dan membela kita. Amin. Dia akan turun tangan dan membela kita, dan Tuhan akan memberikan apa? Kemenangan demi kemenangan kita raih bersama-sama. Oleh sebab itu jangan kita takut hari-hari ini. Ya, tetap percaya sama Tuhan. Ya, di sini dia tetap kita berdiri teguh, jangan goyah, dan kita terus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab firman Tuhan berkata, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Mari kita depan kita. Mari Bapak. Haleluya. Glory bagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hari ini kami merayakan bersama semua orang percaya di seluruh dunia. Merayakan tentang kemenangan yang luar biasa. Engkau menang terhadap maut. Engkau menang terhadap segala kejahatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak ambil alih kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Nyatakan hadirat-Mu dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih kami semua. Haleluya. Glory bagi. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan. Kalau hari-hari ini kita mengalami kekalahan demi kekalahan, mari kita periksa diri kita. Kita koreksi kembali diri kita. Adakah sesuatu yang salah dengan hidup kita? Adakah sesuatu yang salah dengan hari-hari yang kita lalui? Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh melangkah dalam kemenangan. Kita boleh berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menang atas maut. Dia sudah menang atas maut. Tuhan mau supaya kita berdiri teguh, tidak goyah, dan kita terus giat dalam pekerjaan Tuhan yang diwajibkan pada kita. Setiap hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak. Angkat semua beban kami, angkat setiap masalah kami, angkat setiap apapun juga yang mengganggu dan menghambat kami, membuat kami gagal dan gagal dan gagal. Hari ini kami bertobat. Saat ini kami bertobat. Ampuni kami, basuh dengan darah, kuduskan kami dan tahirkan kami, layakkan kami berdiri teguh di hadapan, kuat di hadapan. Kami tidak goyah dalam menghadapi segala hari-hari ini Tuhan, dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih, sebab kami telah mati. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Glory bagi-Mu. Engkau telah mati baginya. Engkau bangkit, dan kami pun turut bangkit bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat pujian itu, ref pujian itu, Ku telah mati.
bagi setiap dosa kami, bagi setiap pelanggaran kami, bagi setiap kejahatan kami. Terima kasih Engkau mengangkat itu daripada kami. Engkau gantikan sukacita dan damai sejahtera mengalir dan melimpah dalam setiap kami. Kami boleh melangkah di hari-hari yang ada di depan ini, dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami melangkah sendiri. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau ada tetap bersama dengan kami. Kemenangan demi kemenangan kami akan raih bersama-sama dengan Engkau. Kami mau berdiri teguh, kami tidak goyah, tetapi kami mau setia dalam pekerjaan. Kami mau melangkah. Firman-Mu menjamin bahwa jerih payah kami tidak pernah akan sia-sia. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, urapi kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami Bapa. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, sekecil apapun itu. Kami percaya karena Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memimpin dan menuntun kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, di hari-hari yang sukar sulit ini, kami percaya Tuhan Engkau ada tetap bersama dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau tetap menopang kami, Engkau tetap mendukung kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau memberikan kami semangat baru. Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat atas kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan, yang ada di kota-kota di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas kami semua Tuhan. Seberapa banyak yang melihat tayangan ini Tuhan, mari Tuhan berkati dengan ajaib. Engkau memberkati dengan dahsyat, Engkau memberkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun berada lawatan Tuhan yang tidak bisa bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, memberkati kami semua. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka juga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Hamba telah selesai berbicara. Engkau terus berbicara bagi kami semua. Engkau mengingatkan kepada kami semua, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Oke. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Haleluya. Ada yang mau bawa Tuhan, ada yang bawa persembahan istimewa, persembahan khusus. Silakan, mari kita angkat sama-sama dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema-rema bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, tiba waktunya kami memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Engkau memberkatinya dengan
ajaib, dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, semua Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Iya. Ada yang ulang tahun? Ada. Frankie, Oh, tanggal 12. Bapak Franky tanggal 12. Jonathan 13. Jonathan, Jonathan itu. oh Markus. Ya. Oke. Tanggal berapa? 13. 13. Given 14. Given. Ya. Oke. Given tanggal 14 sama Miss Nati 15. 12, 15. Jadi 12, 13, 14, 15. Oke. Jonathan Givan Snarti. Iya. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Setelah ini ada di lantai bawah bisa ada kue, ada kopi, ada teh, ada susu, bisa dinikmati sebelum pulang. Amin. Haleluya. Iya, ada perjamuan kasih. Terus Bapak Ibu terus berdoa biarlah di minggu-minggu depan ini kita sudah bisa kembali renovasi ini semua, kita perbaiki semua, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Tetap berdoa saja, semua urusan sudah selesai, kita menanti dananya masuk, baru kita mulai bekerja, selesaikan semua. Ya, oke. Mana Hosea? Oke. Tommy ada? Bapak Apri? Gak ada. Sam? Oh, nggak ada. Oke. Ya, kalau tidak ada yang saya lupa? Enggak. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Bahkan kami semua yang ada bersama-sama Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat kami, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Bapak Franky, ada Jonathan, ada Given, ada Miss Nati. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat, Tuhan jamah mereka, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka Tuhan. Engkau menambahkan umur setahun lagi kepada mereka. Engkau mempercayakan kehidupan dalam mereka Tuhan. Ambil alih dan pimpin mereka Tuhan. Biarlah mereka terus melangkah dan berjalan bersama dengan Engkau. Mereka mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati mereka dalam bisnis mereka, berkati mereka dalam usaha pekerjaan, apapun yang mereka lakukan
hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada maupun yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan di dalam hari-hari yang ada di depan ini Tuhan, sertai Tuhan, jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu sehingga aman semua, kami pun merasa aman di sini Tuhan, kami pun nyaman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan itu semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Dan juga pemimpin-pemimpin kami di GBI pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tetap Tuhan memberkati mereka dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, ada berkat yang akan kami nikmati sebentar, ada kue, ada minuman Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau kuduskan, Engkau tahirkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Ketika kami menikmatinya, kami memperoleh berkat, kami memperoleh kekuatan baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.